sama gue Aji Firmansyah di YouTube channel gue AJFRM. Video kali ini pengen coba-coba ngevlog aja sih. Ini sekarang lagi ada di mobil sahabat SMK gue. Nih anaknya nih. Halo. Gila. Udah jadi bos dia sekarang. Bos apa? Gila gitu. Ya sekarang kita mau rencananya mau ke BKT sekalian belajar lah ya, belajar mobil buat gua. Dan juga mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa kalian ambil dari video ini tentang mobil atau apalah segala macamnya. Oke, ikuti gua terus. Mau ngasih beberapa tips guys. Kita mau, jadi ceritanya ini mobil gua ngangkat bekas ya, tahun 96 Corolla all new. Mobil masih enak. Gua cuma mau berbagi nih di kesempatan kali ini, kita mungkin bisa berbagi ilmu ya kan. Kira-kira apa sih yang perlu diperhatiin ya kan? Ketika kita membeli mobil second atau mobil bekas. Yang pertama itu yang harus kita perhatiin adalah kelengkapan surat-suratnya, itu penting ya guys, karena kita nggak boleh kalau nggak ada surat-suratnya, nggak boleh guys. Jangan beli mobil itu bodong. Namanya penada guys, ilegal guys, jangan guys. Di penjara. Bisa di penjara. Yang pertama kita harus apa ya, make sure surat-suratnya gimana, lengkap atau enggak. Yang kedua itu kita harus baru kita lihat kondisi mobilnya. Mobil, ya. Oke. Ya namanya tahun-tahun tua ya kan, tahun-tahun 96 nggak mungkin lah kita dapat yang mulus banget. Pasti ada beberapa kurangan kendala lah ya. Lecet-lecet pemakaian yang harus dicek juga tuh, penting. Kalau bagian interior yang kita cek apakah ada bekas tabrak, nah ini yang paling bahaya nih. Nah, kenapa tuh kalau ada bekas tabrak gitu-gitu? Biasanya gini cok, kalau udah kena bekas tabrak itu dia itu yang rusak itu ada banyak biasanya. Terus ntar suatu saat ketika kita pakai udah waktu tertentu lah, cukup lama, ntar yang bekas tabrakan itu bisa aja rusak lagi karena apa ya namanya ya, udah pernah kena lah gitu lah pokoknya. Dan juga bawa mitos doang sih. Mitos ya. Mitosnya kurang bagus gitu. Oke. Tapi tetap aja ya takdir. Jadi terus, setelah itu apa lagi? Ya, setelah itu baru kita lihat kondisi interior sama eksteriornya. Kita lihat eksteriornya yang kayak tadi, kita lihat ada baret-baret gak atau penyok-penyok yang tidak wajar. Kalau yang masih wajar, yang masih bisa kita toleransi, masih bisa lah ya, masih oke lah. Namanya kita beli mobil tua, pasti ada aja sih. Nah untuk interiornya kita lihat, interiornya juga kalau bisa itu yang masih orisinil guys. Masih orisinil. Yo, penting banget kalau bisa. Tapi gue ini dapat udah pakai jok kulit ya, alhamdulillah. Udah pakai jok kulit, jadi udah nggak kotor lagi ntar yang originalnya. Terus kalau kayak ke dalam apa nih, kayak radio-radio gini, penting gak sih diperhatiin? Radio penting guys, penting ya, penting cok. Soalnya apa ya, itu bagian dari apa ya, ibaratnya hiburan lah ya, hiburan lah. Kalau kita bawa mobil terus gak ada hiburannya, ntar kalau ngantuk repot guys. Jadi bisa apa namanya, bisa buat ngilangin ngantuk. Habis itu kita cek kesehatannya, kayak mesin, kaki-kaki. Kalau mesinnya ada kebocoran apa enggak, mesinnya kering atau enggak bahasanya. Kita cari mesinnya yang kering, yang nggak ada kebocoran. Ntar detailnya kita jelasin dah. Oke. Ntar ya, terus disaksiin terus nih, jangan sampai di skip, lumayan. Salam mobil.
Oke, sekarang kita kasih cara ngecek mesin mobilnya masih bagus apa enggak gitu loh. Buka ya. Ya seperti ini bagian dalamnya ya. Jadi seperti ini. Yang pertama harus kita cek itu suaranya guys. Kita dengar suaranya masih halus ya. Jangan sampai ada suara-suara yang aneh-aneh, yang berlebihan lah. Ibaratnya masih standar-standar aja. Terus selanjutnya itu kita cek ininya ya guys ya, olinya. Yang kita cek stick oli, di sini ada stick oli. Ntar kita lihat olinya bagus atau enggak, olinya bercampur dengan air radiator apa enggak. Yang penting kalau sampai air radiator bercampur dengan oli itu akan mengakibatkan karat di mesinnya dan bisa rusak guys. Ntar bisa turun mesin, kan sayang kalau misalnya kita baru beli mobil nggak taunya mobilnya rusak kalau turun mesin, karena biaya lumayan guys, bisa puluhan juta guys. Kalau bisa itu kita lihat olinya itu bening oli, nggak ada campuran kayak air sedikit pun. Kalau bisa pure oli. Jadi kalau biasanya itu kalau warna-warna oli yang udah kecampur sama air radiator itu dia warnanya agak kayak butak-butak kayak warna susu ya, kayak teh susu lah gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari radiator guys. Nah, buat pengalaman juga nih, share aja, kemarin gue beli ini dengan kondisi radiator udah rusak guys. Kondisi radiatornya rusak itu nggak bakalan ngaruh atau ngefek kalau misalnya kita pakai jarak deket guys. Itu bakalan berasa ngefek kalau kita pakai jarak jauh dengan menggunakan AC, karena mobil lebih kerjanya lebih berat ketika kita jalan jauh terus nyalain AC. Nah, di situ saya indikator temperaturnya langsung naik guys. Kemarin itu beli ini radiator rusak guys. Jadi jadi begini ya, pelajaran juga ya. Sebaiknya itu part-part mobil itu disisain oleh insinyurnya lah, ibaratnya yang ciptain mobil itu udah begitu. Jadi kalau bisa jangan ada yang dilebihin, jangan ada yang dikurang-kurangin. Kalau bisa standar-standar aja. Contohnya kayak kemarin saya beli dengan kondisi itu termostatnya udah nggak ada, dan sama radiatornya juga udah banyak yang akal-akalan lah, yang akal-akalan. Yeah. Jadi oke, kalian bisa pakai itu akal-akalan, itu bisa buat bener mobil ini, tapi nggak lama guys. Lebih baik kalau misalnya kalian ada budgetnya, kita ganti baru, gitu, kita usia pemakaiannya lebih panjang lagi. Iya, betul. Mungkin itu guys kalau dari mesin. Itu aja sih yang diperhatiin. Untuk eksterior ya, karena ini mobil tua, oke lah kita lihat banyak kayak baret-baret atau cat-cat yang udah agak ngelupas ya guys ya. Seperti ini nih. Ini wajar sih soalnya tahun 96 ya, kira-kira udah 20 tahun yang lalu, 20-an tahun yang lalu. Tapi kita cari di sini mobil yang nggak ada indikasi bekas-bekas tabrakan guys. Ibaratnya kalau cuma baret-baret dikit dan penyok-penyok dikit pun nggak masalah lah, soalnya emang mobil tua kita harus maklum. Dan terus atasinnya gimana tuh baret-baret gitu? Biasanya kalau kita ke bengkel repair, paling gimana ya, kita saranin sih ke bengkel repair originalnya. Soalnya lebih pengerjaannya lebih rapi pertama guys. Terus emang agak biayanya agak mahal. Sesuai lah ya sama karakteristik lah, sama yang kita dapat lah ya. Terus setelah lihat keseluruhan body nggak ada yang bekas-bekas tabrak, kita lihat ini guys, karet-karetnya ya kan, karet-karetnya masih fungsi apa enggak. Ntar bisa dicek ketika di car wash. Kalau yang kita nyuci car wash pakai alat kan biasanya disembur tuh disemprot ya, mobil kita ada di dalam. Nah, kita tuh bisa sekalian ngecek apakah itu ada bocor apa enggak, gitu aja guys. Terus kayak cek juga lampu-lampunya masih orisinal ya, masih bawaan Toyota ya, mereknya Koito ini. Koito yang buat. Terus kalau bisa kacanya juga yang masih gak ada baret-baretnya ya. Jadi baretnya kita beli dandannya nggak banyak. Ibaratnya kalau cuma sedikit-sedikit ya masih wajar. Iya, masih oke lah. Oke guys, lanjut interior ya. Jadi seperti inilah interiornya. Mohon maaf agak berantakan karena kita belum merapihin ya. Kita lihat itu ini pertama, masih interior asli. Masih ori, tapi ini udah pakai kulit. Tapi masih ori, masih bawaannya. Tapi udah pakai kulit biar nggak kotor guys.
Soalnya kalau kita bawa anak-anak, ntar es krimnya tumpah, kena bludrunya bisa repot Iya, bersihinnya betul. guys. Nah kalau bisa kita cari jangan ada yang bekas-bekas juga, bekas banjir guys. Biasanya kalau kita namanya di Jakarta kan sering banjir, kita cari mobil yang nggak pernah kena banjir. Kalau misalnya kena banjir juga nggak bagus ya guys ya, kalau kita pakai kayak misalnya interiornya ntar dia kayak ada bekas-bekas menguning-menguning gitulah. Kalau ini yang kita lihat masih bersih lah. Terus juga bisa dilihat dari besi-besinya, bagian-bagian pintu besi-besinya biasa dia ada bekas-bekas kayak lumpur-lumpur gitu, lumpur-lumpur bekas banjir guys. Kalau ini nggak ada, bersih, cuma debu-debu doang. Nah terus biasanya kita itu kalau misalnya ini beli mobil, kita cek kedinginan AC-nya guys. Kita cek kedinginan AC-nya, AC-nya dingin atau enggak, terus radionya nyala atau enggak, ya kan, speedonya, indikator-indikatornya bekerja apa enggak. Nah terus satu guys, tips guys, gimana caranya ciriin mobil bekas tabrakan. Nah karena mobil ini udah dilengkapi airbag, di setirnya ini ada airbagnya guys. Ini jadi klaksonnya di sini buat airbag. Jadi untuk airbagnya itu kalau bisa kita cari jangan yang udah bongkaran guys, yang udah tambelan atau udah pernah dibuka lah, udah pernah kebuka. Karena kalau udah pernah kebuka itu indikasi berarti mobilnya udah pernah tabrakan guys. Ya itu juga perlu kita cek. Jadi kita nggak kecolongan kalau beli mobil second ya. Mungkin itu yang penting interiornya dia rapi, AC nyala dan dingin. Ya yang penting dingin AC-nya. Terus kelistrikan normal, pas kita mau nyalain nggak ada masalah. Itu sih aman sih guys, bisa ya, paling kalian tinggal tune up dikit. Oke guys, sekarang kita langsung ke bagian bagasi guys. Nah di bagian bagasi ini apa sih yang harus kita cek? Ini juga perlu guys, apalagi kita kalau beli mobil Corolla, karena bagian belakang itu ada ini guys ya. Nih bisa lihat ban serepnya. Ini jangan sampai nggak ada nih guys, kalau beli mobil harus ada ban serepnya. Dan ban serep harus selalu disiangin ya guys, biar ntar kalau ada apa-apa gampang bisa langsung dipakai. Baru tahu di bawah situ. Nah, terus kalau misalnya bekas banjir juga biasanya di bagian-bagian ininya udah kayak agak berlumut-lumut gitu, terus pada karatan ya. Kalau ini kan masih aman lah, ibaratnya masih catnya masih bagus, nggak ada karat-karat yang berlebih. Biasanya kalau bekas banjir itu karatan guys. Terus yang harus ada nih di dalam bagasi apa nih? Oh ya, apa-apa aja sih yang harus ada itu kalau di dalam bagasi. Pertama itu, kalau gue ya pribadi harus ada itu pertama kunci-kunci guys. Kunci-kunci terutama kunci ban, karena perlu banget kalau di jalan. Terus dongkrak perlu banget kalau misalnya kita ada kempes ban atau apa, jadi kita bisa langsung ganti ke ban serep guys, nggak perlu nyari bengkel lain lagi, bisa sendiri. Ini kayak gini ya. Kunci ini contoh untuk kunci ban, kita harus bawa selalu. Sama ya ada air lah, air boleh air mineral, boleh air keran, tapi jangan air sumur, harus air pump. Itu air buat apa sih? Untuk itu biasanya radiator, biasa buat wiper, buat radiator. Kalau airnya kurang bisa kita tambahin pakai air itu. Yang penting airnya jangan air sumur guys ya. Oke, itu aja sih bagian garasi. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari kawan gua Salam tentang mobil yang baru dia beli dengan keadaan bekas tapi masih dalam keadaan yang bagus. Dan sedikit tips dan trik dari Salam yang sudah dibagikan tadi. Dan setelah lagi nih kita bakal test drive nih mobil Toyota Corolla ini di jalan sekitar sini aja. Dan seperti apa, apakah nyaman? Mari kita lihat. Lihat spion kamu belok. Oke, ini udah mulai jalan guys. Iya.
Ya, ini kita lagi test drive ya, muter-muter ya. Bukan tes drive sih, gue belajar nih. Oh, kalau ini katanya sambil belajar. Belajar. Gak apa-apa bro. Kiri kemana? Kiri. Ini jadinya sambil belajar ya bro ya. Kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga cukup luas. Untuk 3 penumpang cukup dengan kondisi jarak lutut dengan bangku depan cukup ya, dengan posisi duduk yang nyaman juga. Jadi recommended lah buat yang lagi nyari mobil-mobil murah tapi nyaman dan perawatannya nggak mahal banget, masih nyaman. Oke, jadi seperti itu sedikit pembahasan tentang mobil dari kawan gua nih, Salam. Dan juga tadi gue sempat belajar juga ya, padahal bisa kalian ambil lah ilmu-ilmunya yang Salam bagiin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share agar gue terus semangat dalam membuat video-video yang lain. Dan jangan lupa juga komen di bawah nih, berikan saran terbaik kalian, berikan kritikan terbaik kalian. Di video selanjutnya gue harus membuat video apa, dan juga nantinya agar menjadikan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video-video lain.